Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tematik ya. Kita masih di tema 1, subtema keempat, pembelajaran ke-6. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir dari buku tema 1. Jadi silakan setelah ini disiapkan untuk selanjutnya bila ada tematik kita masuk ke buku tema kedua. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman ya. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini ada teks ya yang berjudul Mencangkok Tanaman. Nah, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Jadi sebelumnya sudah kita bahas tentang perkembangbiakan tanaman. Ada dengan tunas, umbi, ada juga dengan biji, ya, spora. Nah, beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Nah, ada beberapa ya, contohnya mencangkok, stek, dan juga menempel. Nah, di sini adalah proses mencangkok ya. Proses A, B, C, dan terakhir ya, kalau sudah jadi. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Nah, ini keuntungannya ya. Tanaman bisa tumbuh lebih cepat. Dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Jadi ada dua keuntungan mencangkok. Yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat. Yang kedua, mutu tanamannya lebih baik ya. Kemudian kekurangan. Nah, ada keuntungan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada juga kekurangannya ya. Jadi kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh ya. Dia lebih mudah roboh ya kekurangannya. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh ya. Jadi kekurangannya dia lebih mudah roboh ya, tidak terlalu kuat. Cara mencangkok tanaman ya. Di sini ada step ya atau langkah-langkah ya. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Ini mudah saja didapatkan ya. Pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Dan langkah-langkahnya untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, ini tadi diiris dulu, kemudian ditutupi dengan tanah ya. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Lalu diikat dengan tali. Ini langkah yang C ya, gambar yang C. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Ya, harus bersabar ya. Tidak langsung jadi. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Jadi setelah dipotong, kemudian diberi tanah ya, dibersihkan dulu, diberi tanah, kemudian ditutup dengan plastik atau sabut kelapa ya. Nah, kemudian ditunggu ya, disiram-siram sampai 1-2 bulan. Setelah ada akarnya tumbuh seperti ini baru dipindah ya. Nah, sekarang tugas yang pertama, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan di sini. Ya, teks bacaan cara mencangkok tanaman ya. Silakan, di sini ada 5 soal. Silakan dijawab sesuai dengan teksnya yang di atas. Kemudian juga beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan ya. Ini lanjutan tugasnya. Beri tanda di teks ini, kemudian dicari
artinya ya. Maksimal 2 saja ya. 3 ya, maksimal 3 kata kalian ambil di sini. Kemudian kalian cari di kamus yang ada di rumah atau di aplikasi kamus yang ada di HP, nggak apa-apa. Kemudian membuat kalimat sederhana di bawahnya. Kan? Membuat kalimat, bukan kalimatannya ya, membuat kalimat seperti yang sebelumnya, ada tugas sebelumnya ya. Nah, teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Jadi itu juga termasuk keuntungan dari mencangkok ya, lebih cepat tumbuh, lebih baik hasilnya, dan juga lebih banyak buahnya ya. Nah, Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu itu milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Wah, ini gambarnya ya. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Silakan ditulis di kolom ini 1 dan 2. Yang sering kalian lakukan membantu orang tua di rumah ya, apa saja pekerjaannya. Misalnya menyapu kamar atau membersihkan kamar ya, bisa ya, tergantung kegiatan kalian ya sehari-harinya. Nah, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, silakan dijawab di sini, di tempat yang tersedia. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, silakan ditulis di tempat yang tersedia. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, silakan dikerjakan. Caranya ditaruh di sini ya, dengan cara yang saya contohkan sebelumnya ya. Caranya ditulis di sini. Dan di sini ada lagi. Dan di sini yang terakhir, cobalah buat 1 soal pembagian. Ya, di sini silahkan dibuat soal pembagian. Setelah itu minta jawab sendiri atau minta orang tua kalian menjawabkan. Atau bisa jawab sendiri ya. Buat soal pembagian di tempat ini. Tugas yang terakhir ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.